Izin memulai, Bapak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Reska Amalia, Arina Stigma, dan saya sendiri, Firdaus Fatunisa, yang akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Next. Adapun indikator membaca nyaring dan membaca dalam hati yaitu pengertian membaca nyaring, keterampilan membaca nyaring, peningkatan keterampilan membaca nyaring, pengertian membaca dalam hati, jenis-jenis membaca ekstensif, jenis-jenis membaca intensif, dan yang terakhir keterampilan membaca dalam hati. Indikator pertama yang akan dijelaskan oleh Arina Stigma. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih Firda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari membaca nyaring. Next. Nah, menurut Tarigan, membaca nyaring ialah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, para pembaca, atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Nah, pada intinya, kegiatan membaca nyaring merupakan suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan suara yang keras di depan umum. Nah, contoh kegiatan membaca nyaring dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu membaca berita, membaca puisi, membaca cerita, dan juga berpidato. Next, Div. Nah, dalam kegiatan membaca nyaring diperlukan keterampilan-keterampilan. Nah, menurut Endang Sri Maruti yang ia tulis di bukunya, terdapat 10 keterampilan dalam membaca nyaring. Yang pertama yaitu penggunaan ucapan yang tepat. Yang kedua, pemenggalan frasa yang tepat. Yang ketiga, penggunaan intonasi, nada, dan tekanan dengan tepat. Yang keempat, penguasaan tanda baca dengan baik. Yang kelima, suara yang jelas. Yang keenam, penggunaan ekspresi yang tepat. Next. Yang ketujuh, pengaturan kecepatan membaca. Yang kedelapan, pengaturan ketepatan pernapasan. Yang kesembilan, pemahaman bacaan. Dan yang terakhir itu pemilihan rasa percaya diri. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arina Stigma atas pemaparannya. Selanjutnya, indikator selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Peningkatan keterampilan membaca nyaring. Kemampuan membaca nyaring perlu ditingkatkan dengan berbagai latihan dalam proses pembelajaran. Karena meskipun dalam membaca nyaring mudah, akan tetapi perlu diperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan keterampilan membaca nyaring. Seperti yang dijelaskan oleh Darmadi bahwa pembaca harus menguasai keterampilan persepsi, yaitu penglihatan dan daya tanggap, sehingga dia mengenal dan memahami kata-kata dengan cepat. Next, Divkam. Nah, indikator selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Reska Amalia kepada yang dipersilakan. Terima kasih kepada Firda Lutfi Tunisa. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang membaca dalam hati. Next, Div. Nah, pengertian membaca dalam hati ini merupakan
suatu kegiatan membaca tanpa mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir dan mengandalkan kemampuan visual, pemahaman, serta ingatan dalam membaca. Nah, kegiatan membaca dalam hati ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa agar mereka itu lebih mudah memahami isi teks yang dibacanya secara mendalam. Karena membaca dalam hati ini akan memberikan proses pencernaan yang lebih cepat dalam membaca. Nah, latihan membaca dalam hati ini harus dimulai sedari dini, sehingga siswa itu dapat melakukan aktivitas membaca secara mandiri. Dan pada tahap ini, hendaknya dilengkapi juga dengan bahan bacaan tambahan yang mementingkan keterampilan siswa dalam menguasai, memahami isi bacaan, dan memperoleh ide-ide dengan usahanya sendiri. Lanjut, Iva. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis membaca ekstensif. Jenis-jenis membaca ekstensif ini ada 3. Yang pertama membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Nah, pengertian dari membaca ekstensif ini adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang luas dalam waktu yang singkat dan cepat. Pembaca harus memiliki kecepatan membaca yang baik agar pembaca itu mampu memperoleh banyak informasi dari berbagai sumber. Nah, jenis yang pertama itu kan membaca survei. Nah, membaca survei itu merupakan suatu kegiatan membaca untuk mengetahui sekilas atau bacaan yang akan dibaca secara lebih mendalam. Pada umumnya, kegiatan membaca survei ini digunakan untuk mengetahui latar belakang sesuatu, seperti penerbit buku, kemudian halaman, daftar isi, ataupun daftar pustaka. Membaca survei ini menggunakan metode skimming. Kemudian tujuan dari membaca survei ini itu untuk merumuskan anatomi sebuah buku, kualitas sebuah buku, dan mengetahui gambaran umum dari sebuah buku. Nah, jenis yang kedua yaitu ada membaca sekilas. Membaca sekilas ini merupakan jenis kegiatan membaca yang membuat mata pembacanya itu bergerak lebih cepat untuk mendapatkan suatu informasi yang penting dari suatu bacaan tersebut. Metode yang digunakan dalam membaca sekilas ini sama seperti yang membaca survei, yaitu menggunakan metode skimming. Tujuan dari membaca sekilas ini untuk mengetahui secara umum dan mencari atau mendapatkan informasi tertentu atau gagasan pokok dari suatu bacaan. Kemudian jenis yang ketiga, yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal ini tujuannya untuk memperoleh pemahaman dari suatu bacaan yang bersifat dangkal atau tidak mendalam. Nah, biasanya membaca dangkal ini dilakukan jika seseorang itu ingin mendapatkan hiburan atau suatu kesenangan saja. Contohnya itu ketika membaca novel, membaca cerpen, membaca majalah, atau membaca komik, dan sebagainya. Gitu. Lanjut, Diva. Nah, sekarang ada jenis-jenis membaca intensif. Jadi itu jenis membaca dibagi 2, ada membaca ekstensif sama intensif. Tadi kan ekstensif udah dibahas, sekarang jenis-jenis membaca intensif. Nah, membaca intensif ini merupakan kegiatan membaca secara cermat untuk memahami suatu teks bacaan secara tepat dan akurat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, teliti, dan kritis. Di sini ada membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Nah, manfaat dari membaca intensif ini, yang pertama, pembaca itu akan menguasai isi teks bacaan. Kemudian yang kedua, pembaca itu memiliki daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks yang dia baca itu. Kemudian yang ketiga, pembaca akan mengetahui dan memahami ide-ide dari pengarang. Lanjut, Pak. Nah, membaca telaah isi ini dibagi menjadi 5. Ada membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, dan membaca kreatif. Membaca teliti ini memiliki kepentingan yang sama dengan membaca sekilas. Maka seringkali nih seseorang perlu membaca dengan teliti bahan bacaan yang ia sukai. Kemudian yang kedua ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini adalah jenis membaca
yang bertujuan untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma kesetaraan. Kemudian resensi kritis dan pola-pola fiksi. Nah, yang ketiga ada membaca kritis. Membaca kritis ini suatu kegiatan membaca yang dilakukan seseorang secara mendalam dan evaluatif yang bertujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris, makna antar baris, ataupun makna balik baris. Kemudian yang keempat ada membaca ide. Membaca ide ini adalah jenis kegiatan membaca yang bertujuan ingin mencari atau memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada teks bacaan. Kemudian yang kelima ada membaca kreatif. Membaca kreatif ini adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat dan makna antar baris dari suatu bacaan, tetapi juga mampu menerapkan hasil membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Pak. Nah, jenis yang kedua ini ada membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa ini dibagi menjadi dua, ada membaca bahasa sama ada membaca sastra. Nah, membaca bahasa ini tujuan utamanya itu adalah untuk memperbanyak daya kata dan mengembangkan kosakata pembaca. Kemudian kalau membaca sastra itu perhatian dari seorang pembaca ini juga harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Jika seseorang dapat mengetahui dan mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka pembaca akan semakin mudah memahami isi bacaan, serta ia juga akan mampu membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizka Amelia atas pemaparannya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Keterampilan membaca dalam hati. Jadi ada beberapa tahapan keterampilan membaca siswa sesuai dengan pertumbuhan usianya. Dan setiap tahapan memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena berkaitan dengan kemampuan siswa yang berbeda pula, seiring dengan tumbuh kembangnya. Nah, untuk usia permulaan kelas 1 sampai kelas 2, tahapannya ada yang pertama membaca tanpa menunjuk, 2 menentukan kata sulit dan menunjukkannya, 3 membaca dengan memperhatikan intonasi, penekanan dan jeda yang benar, 4 mampu menunjukkan hubungan kata sulit dengan latar belakang pengetahuan dengan bimbingan, 5 mulai bisa membaca dalam hati, 6 menggunakan pola bahasa untuk memprediksi cara membacanya, 7 bergantung pada gambar dalam memahami teks, 8 bergantung pada kosakata ujaran sendiri dan struktur bahasa lisan, dan yang terakhir membaca tidak dieja. Next. Nah, untuk tahapan peralihan yaitu kelas 2 sampai kelas 3, tahapannya ada yang pertama, nyaring dengan lancar, 2 bisa memahami bacaan melalui membaca dalam hati, 3 mulai membaca mandiri, 4 memprediksi kata memulai huruf atau suku awal kata, 5 mulai mampu mengontrol pemahaman, berhenti membaca pada saat menentukan kata yang susah dipahami atau sulit, 6 mengoreksi sendiri kesalahan dalam membaca, 7 membaca ulang untuk mengklarifikasi pemahaman atas teks. Nah, selanjutnya ada tahapan berkembang dari kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 4. Yang pertama, membaca dalam hati dengan dengan pemahaman yang baik. 2, mampu menunjukkan hubungan kata sulit dengan latar belakang pengetahuan tanpa dibimbing. 3, menunjukkan persamaan dan perbedaan bagian dalam kata. 4, menggunakan pengetahuan bunyi dan simbol tulisan untuk membaca kata. 5, mulai memiliki strategi dalam memahami suatu bacaan. Misalnya monitoring kecepatan membaca. 6, dapat menceritakan kembali bagian-bagian penting sebuah cerita dengan urutan yang tepat.
7. Mulai memperhatikan ciri-ciri struktur bahasa, contoh dan pengimbunan. Next, Divka. Nah, adapun tahapan mandiri yaitu kelas 4, 5, dan 6. Jadi tahapannya ada yang pertama membaca secara lancar dan cepat, 2. Menggunakan tanda baca dan kelompok-kelompok kata, 3. Memahami maksud dan tujuan penulis, 4. Menceritakan urutan peristiwa dalam bacaan dengan bahasa sendiri, 5. Bisa meramalkan isi bacaan, 6. Mengkritisi isi bacaan, 7. Dapat membuat dugaan-dugaan tentang cerita, yang ke-8. Menunjukkan keberanian membaca tanpa rasa takut salah. Next, Divka. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami, kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa langsung ditulis ya di kolom komentar. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 9. Selanjutnya silakan kelompok 10.